Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim. Liridho illah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akan berakhir tahun 2023. Dan kita akan menyambut datangnya tahun 2024. Maka menjadi bahan renungan bagi kita, bahan muhasabah 2023 yang kita lewati ini lebih baik dari 2022 ataukah sama ataukah malah lebih buruk.
Nah, ini jadi sebuah muhasabah, sebagai bahan renungan, sebagai bahan perhitungan. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang merugi, bukan hanya merugi, celaka. Karena orang yang rugi itu kalau tahun ini dengan tahun yang kemarin sama. Nah, celaka itu kalau tahun yang kemarin masih lebih baik dibanding tahun yang sekarang. Ini namanya bangkrut. Atau istilahnya tadi malah disebutnya celaka. Nah, maka kita flashback ke belakang. Dari bulan Januari, bulan Februari, Maret, April terus sampai Desember ini. Bahkan Desember yang mau habis. Dari segi ibadah kita ada peningkatan apa ada penurunan? Dari segi zikir kita dalam menyebut nama Allah semakin banyak apa malah semakin sedikit atau malah semakin habis? Karena perintahnya zikir ini sebanyak-banyaknya. Kita diperintah zikir sebanyak-banyaknya. Ini makin banyak apa malah makin sedikit? Termasuk bersolawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk semangatnya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, bukan hanya masalah ibadah. Sekarang masalah-masalah yang kurang baik. Atau bahkan dari segi maksiat. Adakah maksiat-maksiat yang kita lakukan di tahun 2023 ini? Bahkan yang disebut maksiat dosa besar. Tahu ya, dosa-dosa besar itu apa saja. Ataukah justru kita ini sudah istiqomah dalam hal maksiat? Bukan istiqomah ibadahnya, istiqomah baca Al-Qur'annya, istiqomah tolabul ilminya, sholat jamaahnya. Malah istiqomahnya dalam maksiat. Ini jadi bahan muhasabah. Terus kita hitung juga berapa kali kita membentak istri, memarahi istri. Ini Masya Allah. Saya sampaikan bulan-bulan ini, bulan Desember saja, ini ibu-ibu yang curhat masalah suaminya, ini banyak sekali. Dan memang kehidupan seperti itu. Kalau tidak suaminya yang selingkuh, istrinya yang selingkuh. Ada suaminya kerja ke luar negeri, istrinya malah di rumah sampai hamil. Nauzubillahi min zalik. Bukan cuma hamil, sampai punya anak. Ada juga perempuan yang sebaliknya. Suaminya kerja jauh di luar kota, nggak taunya di sana ada istri yang tidak diketahui oleh istri tuanya. Di sana juga punya istri sampai punya anak. Nah, ini tahun di akhir-akhir tahun ini. Ini banyak sekali. Kan kalau memang kita benar-benar tujuannya lillah karena Allah, niat nikah kita karena ibadah. Itu kan untuk melahirkan keturunan-keturunan yang solih, yang solihah. Kalau sudah keluarga ini kacau, gara-gara tadi masalah perselingkuhan, akhirnya ekonomi juga ruwet, ngatur ekonominya kan repot. Kita ini bukan jutawan, bukan miliarder, bukan milioner. Jadi uang yang harusnya hanya cukup untuk keluarga pos pertama, ini dibagi pos kedua kan berantakan. Kecuali yang memang jangankan pos 1, pos 2, 100 juga cukup misalnya. Nah, ini kadang-kadang untuk anak biaya kuliahnya saja tidak ada, sampai anak akhirnya nggak sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah bahan muhasabah.
kita niat pingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita tanamkan di hati kita bahwa dunia itu sebetulnya tidak lama. Tidak lama, dunia itu tidak lama. Sedangkan hisabnya itu abadan, abada. Selama-lamanya. Hasil dari perbuatan kita ini akan dibalas dengan balasan yang panjang kalau memang kita tidak beriman. Hanya karena tidak beriman, pengen supaya dunia kita dimudahkan, tapi akhirnya melupakan yang memberi kemudahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dilupakan, sampai ditinggalkan perintahnya juga sampai diabaikan. Padahal sepanjang apapun umur kita, kalau kata Bang Haji Roma Irama, pesta pasti berakhir. Gak tahu lagunya apa itu. Pokoknya ingatnya pesta pasti berakhir. Ya, umur kita sepanjang apapun pasti habis. Sementara kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan. Ucapan-ucapan kita yang telah kita katakan, yang kadang-kadang kita menyederai perkataan kita sendiri, artinya tidak bisa menepati. Entah itu lupa atau memang sengaja dilupakan. Ya kadang-kadang kalau saya sendiri baca diri saya sendiri, ya mungkin masih ada yang begitu. Dengan ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak kita sadari, ternyata itu adalah janji. Bagi orang yang mendengarkan, ini harapan. Kan harapan ya. Nah ternyata harapan itu ditunggu-tunggu, gak ada wujudnya. Gak ada wujudnya. Nah ini kita nganggapnya hal biasa. Padahal wujud daripada neraka itu sebetulnya bila mana kita ini melakukan perbuatan yang membuat orang lain panas, nah itu balasannya panas. Panasnya itu api neraka. Membuat tetangga kita panas karena ucapan kita, karena perbuatan kita, ya balasannya panas. Panasnya api neraka. Membuat rumah tangga kita antara suami dengan istri saling panas-panasan. Saya ngelihat di WA itu, mendingan daripada panas-panasan, bilanglah antara suami istri. Kata suami I love you, kata istri juga you love me. Kita saling lap-lapan katanya. Kata suami I love you, kata istri juga I love you. I love you, you love me, kita lap-lapan lah. Ini mewujudkan satu keluarga yang benar-benar dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini pengen mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau tidak kita mengeluarkan atau kita melakukan hal yang sifatnya kasih sayang, kan tidak layak mendapat kasih sayang Allah. Kita sendiri tidak mewujudkan kasih sayang, nggak layak. Kita pengen bagaimana Allah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, sementara kita sendiri tidak pernah menghadirkan kebahagiaan kepada keluarga kita, menghadirkan satu kebahagiaan dalam lingkungan kita. Yang ada sering ribut dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga. Nah ini jadi bahan muhasabah. Maka dalam 1 tahun ini, iman kitakah yang meningkat, ekonomikah yang meningkat, amal-amal ibadahkah yang meningkat, atau malah semuanya turun, terjun bebas? Malah terjun bebas. Ya ekonominya ya anjlok, rumah tangganya ya makin terpuruk, sampai ke imannya, sampai ke ibadah-ibadahnya makin berantakan. Nah, ini berarti kan kita bangkrut. Nah kita perbarui kembali, kita benahi kembali. Setelah kita muhasabah, jadikan tahun berikutnya ini jangan sampai lebih buruk. Bahkan jangan sampai sama dengan tahun yang sekarang. Bagaimana kita menjadi lebih baik, pribadi kita menjadi lebih baik. Sehingga benar-benar kita ini layak dikatakan orang beriman.
Apa layaknya dikatakan orang beriman, ucapannya selalu bisa dipertanggungjawabkan, perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang dilakukan tidak pernah ada yang menimbulkan kerugian. Apakah kerugian untuk diri sendiri, kerugian untuk keluarga, kerugian untuk lingkungan, apalagi kerugian untuk agama. Yang sekarang ini hanya gara-gara masalah beda pilihan sudah saling caci maki. Nah, ini bahaya, ini rekam jejaknya di media sosial, di jejak digital ini kan susah ini dihapus. Saling membenci sesama muslim. Seolah-olah kita ini paling baik, paling benar. Pilihannya paling sesuai dengan ridho Allah. Loh, kita sudah istikharah apa belum dalam menentukan pilihan? Kita sudah benar-benar mohon kepada Allah petunjuk, hidayah, agar mempunyai atau agar memilih pemimpin yang benar apa belum? Atau hanya karena pengaruh-pengaruh media sosial, atau hanya karena pengaruh-pengaruh lingkungan, teman-teman kita. Ya, kita kalah debat. Kita ini kan presidennya, calon-calonnya presiden debat, calon wakil presiden debat, kita juga ikut debat. Di media sosial kan ramai debat kita ini. Netizen ini debat, malah lebih ramai netizennya daripada calon-calon presiden sama calon wakil presiden. Terus diikuti saja, oh ternyata debatnya lebih ramai netizen daripada para calon. Wah, malah sampai di situ kata-kata yang luar biasa, macam-macam namanya, banyak orang, ada yang ikut debat itu yang ngerti agama, kata-katanya masih agak lunak. Barangkali ada yang kurang paham dengan agama, ada yang memang agamanya nggak sama dengan kita. Itu kata-katanya luar biasa. Nah, ini menjadi sebuah bahan untuk kita renungkan. Tujuan kita itu pengen Allah ridho dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Dalam segala sesuatu bagaimana kita sandarkan kepada Allah. Kita minta petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang ternyata setelah kita istikharah sepertinya inilah petunjuk Allah, kita jalankan tidak sesuai harapan kita. Yang harus kita yakini apa? Kita tidak meminta kepada yang lain, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah menghendaki seperti ini, ya sudah, ini kita jalani. Ikhtiar sudah, usaha sudah, tapi ternyata yang Allah berikan tuh seperti ini. Kan ini sekarang dengan adanya media sosial ini semua bisa kita buka. Sampai kalau kita ini ngelihat acara podcast ya, itu bukan hanya orang yang membicarakan masalah agama. Ada yang membicarakan masalah politik, masalah negara, masalah hukum, masalah segala macam. Sampai yang masalah pesugihan. Sampai masalah pesugihan. Nah, itu kalau kita lihat ternyata yang ke Gunung Kawi itu seperti apa, yang ke Gunung Kemukus itu seperti apa. Tapi jangan diikuti nanti. Jangan diikuti. Cuman kita pengen tahu aja seperti apa ya Allah. Yang pesugihan tuyul itu seperti apa, pesugihan ini itu. Saya cerita. Dulu bapak saya itu pernah cerita tentang tetangganya. Dan orangnya itu kemudian gila, bahkan sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Ya mungkin karena sudah meninggal atau bagaimana. Keluarga ini dari kakak beradik, ada yang merantau, ada yang keluar kota, ada yang keluar kemana-mana. Ada salah satu yang tidak kemana-mana, dia mewarisi tempat tinggal orang tuanya di kampungnya. Nah sementara adik-adiknya, kakaknya yang sudah merantau kemana-mana ini, ya, dapatlah rezeki yang dibilang sukses. Karena dia sendiri yang termasuk susah, akhirnya dia sering curhat ke sana kemari, ke sana kemari. Nah itu perlunya curhat itu kalau kita datangi orang yang benar. Datang ke ulama, ke kiai, ke habib.
Itu datangi orang yang benar, nasihatnya insya Allah benar, nggak menyesatkan. Nah ini asal orang dicurhatin, sampai akhirnya ya udahlah. Kalau emang susah-susah ada tempat kalau pengen kaya. Kan itu, akhirnya diajaklah ke tempat itu. Begitu datang ke tempat yang dikatakan tadi, namanya juru kunci, dikasihlah satu bungkusan, nggak tahu apa yang dibungkus, intinya dibungkus pakai kain putih, bendanya kecil. Ada yang bilang itu seperti kemenyan. Kemenyan atau apa ya, kemenyan. Dibungkus kain putih. Kalau diangkat juga yang namanya barang kecil ringan gitu. Tapi benda itu suruh digendong pakai kain yang biasa ibu-ibu buat gendong anak kecil. Buat gendong bayi. Namanya kain apa itu? Ada yang bilang jarik. Kalau orang Jawa bilang kan jarik. Kain itu digendong di belakang. Padahal bendanya kecil. Digendong intinya dibawa. Terus sama juru kunci, syaratnya nanti sampai di rumah, itu ditaruh di atas tikar yang baru. Di tikar itu kasih kembang 7 rupa. Dikasih kembang 7 rupa, di tikar yang baru. Jangan tikar yang lama. Ditaruh pelan-pelan seperti naruh bayi. Nah, cuman syaratnya lagi, pulang dari sini jangan mampir kemanapun. Harus langsung pulang ke rumah. Ini kan kayaknya syaratnya nggak sulit-sulit amat gitu ya. Gampang gitu. Ini gampang. Syaratnya gampang. Begitu jalan pulang, ingat di rumah kan belum ada tikar. Belum ada kembang 7 rupa. Minyak-minyak wangi itu, pakai minyak-minyak wangi juga belum ada. Makanya harus beli dulu, mampir ke pasar. Temennya yang nganter udah ngomong, tadi kan nggak boleh mampir. Lah, kalau nggak mampir gimana? Di rumah kan belum ada tikar. Tikar yang baru belum disiapin. Terus kemudian kembang 7 rupa belum ada. Lah terus gimana? Ya kita mampir pasar lah, beli. Beli ke pasar. Keluar dari pasar itu gendongan yang tadi benda kecil itu jadi berat. Jadi berat. Makin keluar jalan itu makin berat. Makin nggak kuat. Makin nggak kuat. Karena udah nggak kuat dijatuhin. Bunyinya juga gelebuk gitu. Kayak bawa barang besar. Bunyinya gelebuk gitu. Habis gendongan tadi dijatuhin, dia nengok ke belakang, ya temennya nggak ngelihat apa-apa, dia teriak ada ular katanya ngejar dia, lari nggak ketemu. Nah, ini kan sampai akhirnya ada yang ngelihat katanya dia ketawa sendiri, nangis sendiri, nanti lari lagi, ada yang melihat duduk dia ketawa sendiri, sudah hilang kemana nggak tahu. Jadi kaya enggak malah jadi gila. Dan itu kasus yang mungkin hanya satu yang kita pernah dengar ceritanya. Yang tidak kita dengar ceritanya mungkin banyak. Mungkin banyak. Ya, salah satu yang kita pernah ruqyah itu orang yang pernah ngikutin pesugihan gaib. Pesugihan uang gaib. Itu juga sama, kaya juga enggak, malah sering kesurupan. Ya namanya uangnya aja gaib kan susah dibelanjain. Siapa yang mau nerima uang gaib kan nggak kelihatan. Ini bapak-bapak saya cerita nih depan saya nih uang tumpukan nih gaib. Kan nggak kelihatan. Namanya gaib kan nggak kelihatan. Gitu. Nah makanya kita kembalikan bahwa niat kita karena Allah dan apapun yang terjadi sebetulnya kalau kita ikhlas dan ridho menerima qada dan qadarnya Allah itu jauh lebih baik dalam kehidupan kita dan jauh lebih Allah ridhoi dalam kehidupan kita. Apalagi tidak ada yang lebih baik dan Allah ridhoi kecuali orang yang fakir apabila dia ridho. Jadi kalau kita ini nggak punya, atau kehidupan kita ini memang dikasih ujian yang susah, kita nerima, kita sabar, kita tawakal kepada Allah. Di situ Allah ridho kepada kita. Walaupun kadang-kadang ya, namanya orang tidak punya, ya sering dipandang sebelah mata, abaikan saja. Yang penting Allah ridho kepada
kita. Kita bukan pengen disanjung orang, tapi pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita niatkan hati. Kita jadikan hati kita ikhlas ridho menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Terus fokus tujuannya ridho Allah. Di tahun 2024 ini benar-benar niat kita pingin supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak fokus niat kita, tujuan kita nggak akan tercapai. Niat hati kita supaya istiqomah zikir setiap saat. Kalau tidak diistiqomahkan atau tidak diniatkan dengan iktikad dalam hati kita, nantinya susah. Tetap saja hati kita sering lalai. Apalagi kita ini ya namanya ngelihat di jalan orang kok kendaraannya bagus-bagus, mewah-mewah. Kadang sambil jalan tuh yang ngelamun. Nah, ini kok cerita saya sendiri. Ini tadinya mau saya rahasiakan malah kebongkar. Jadi sambil jalan tuh kan ngelamun, ya Allah kok pengen juga punya mobil yang bagus kan gitu. Itu hatinya lupa kepada Allah. Nah maka kita fokuskan hati kita supaya tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh ikhtiar. Ikhtiarlah tetap. Tapi tujuan kita meraih ridha Allah itu juga tetap. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita munajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang lalu, bahkan yang sekarang ataupun yang akan datang sekalipun, mohon supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, menolong iman kita, menolong ketakwaan kita, menolong ibadah kita supaya jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang kita tinggalkan. Supaya kita lebih istiqomah, benar-benar lebih ikhlas, lebih ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintah-perintahnya, juga meninggalkan larangannya. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah, ala hadihin niyah walikulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi, sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya latif waltuf bina ya latif. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila malam tahun baru, ada acara di masjid. Malam tahun baru, hari Minggu malam Senin tidak punya acara, kami mengundang ke At-Tazkir, kita ada acara. Acaranya sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat sunnah dan zikir atau tausiah dan zikir. Kemudian istirahat, dilanjutkan lagi jam 11 sampai masuk tahun baru. Itu acaranya. Yang sempat hadir kami tunggu kehadirannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dan doa yang telah disampaikan guru kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan beliau juga selalu diberi keselamatan kesehatan. Amin. Untuk berikutnya mungkin dari DKM ada pengumuman atau informasi.